بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam ini kita akan membuka kitab baru yang berjudul Kitab Syarhus Sunnah, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'an. Ada beberapa alasan kenapa kita memilih mengkaji kitab ini. Yang pertama, kitab ini masih berkaitan dengan ilmu akidah. Kitab ini akan membahas tentang perkara-perkara akidah secara global dan secara terperinci. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ilmu akidah adalah sebuah ilmu yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim. Seorang muslim ataupun muslimah wajib mengetahui apa akidahnya, wajib mempelajari apa yang diyakininya. Karena akidah itu berkaitan erat dengan diterima atau tidak diterimanya amalan seseorang. Amalan seseorang akan diterima tatkala akidahnya benar, tapi amalan seseorang itu tidak akan diterima meskipun banyak tatkala akidahnya rusak. Sehingga ini alasan yang pertama kenapa kita membahas tentang ilmu akidah, tentang perkara-perkara akidah. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa di zaman saat ini, lebih khususnya, banyak syubhat-syubhat yang begitu mudah masuk ke hati kaum muslimin. Banyak perkara-perkara yang rancu yang membuat akidah kaum muslimin itu ragu. Banyak perkara-perkara yang syubhat, yang rancu, yang justru mengakibatkan akidah seorang muslim itu goyah. Sehingga dengan alasan tersebut kita itu penting untuk mempelajari ilmu akidah. Penting sekali mempelajari ilmu akidah dan tidak ada jalan lain untuk memperbaiki akidah kita kecuali dengan mempelajari kitab-kitabnya para ulama. Tidak ada yang bisa mengokohkan akidah kita kecuali kita belajar, mau berusaha untuk belajar mengetahui akidahnya para salafus saleh. Dan Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala adalah merupakan seorang ulama yang masyhur di kalangan para penuntut ilmu.
Beliau merupakan murid dari Imam Al-Marwazi. Yang mana Imam Al-Marwazi murid dari Imam Ahmad. Imam Ahmad merupakan murid dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i murid dari Imam Malik. Imam Malik merupakan murid dari Imam Nafi'. Imam Nafi' merupakan murid dari Abdullah bin Umar, seorang sahabat yang mulia. Dan Abdullah bin Umar merupakan murid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan wahyu dari Allah azza wa jalla. Maka dari akidah penulis sendiri bisa diketahui bahwa silsilah ilmiahnya bagus sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, kenapa kita membahas buku ini? Karena buku ini adalah kitab yang berkah. Tahu dari mana kitab ini berkah? Dari banyaknya para ulama, dari banyaknya para penuntut ilmu yang mempelajari kitab ini. Makanya kitab Syarhus Sunnah ini banyak disyarah oleh masyayikh. Seperti ya Syarhus Sunnah yang disyarah oleh Syekh Khalid bin Qasim Ar-Raddadi, seorang ulama dari kota Madinah dan merupakan pengajar juga di Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinah Al-Munawwarah, ya, di mana beliau meninggal beberapa bulan yang lalu rahimahullahu taala. Pun juga ada Aunul Bari bi bayani ma tadammanahu Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari, yang disyarah syarah dari Syekh Rabi' Ibnul Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Pun juga ada Syarh Sunnah yang dikarang oleh penjelasan dari Syarh Sunnah punya Syekh Abdurrahman Al-Jumaizi. Pun juga ada ya Ithaful Qari bi ta'liqati ala Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari yang disyarah oleh Syekh Al-Fauzan, dan masih banyak lagi masyayikh yang mensyarah kitab ini, menunjukkan bahwasanya kitab ini adalah kitab yang sangat penting karena banyaknya para ulama, banyaknya para penuntut ilmu yang mempelajari kitab ini. Adapun ya yang akan kita bahas dari kitab ini, insya Allah kita akan titik beratkan kepada pemahaman dari setiap perkataan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Barbahari. Ya, target kita adalah memahami apa yang disampaikan oleh Imam Al-Barbahari di setiap katanya. Walhamdulillah, insya Allah kita juga akan dibantu dari penjelasan Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dan syekh-syekh yang lainnya. Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum. Kita mulai dengan bismillah. Ya, kita akan mengenal biografi atau tarjamah dari Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Di sini kita menggunakan syarahnya dari Syekh Khalid Ar-Raddadi karena beliau lebih rapi ketika menerangkan tentang biografi Imam Al-Barbahari. Beliau memulai dengan ismuhu wa kuniyatuhu wa nasabuhu. Nama, kuniyah dan nasab Imam Al-Barbahari. Kata Syekh Khalid, huwal imamu al-qudwatu al-mujahidu Syekhul Hanabilati wa kabiruhum fi asrihi. Beliau adalah seorang imam, ya, al-qudwah, seorang panutan, al-mujahid, seorang mujahid, Syekhul Hanabilah, dan merupakan pembesar dari madhab Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ya, dari sekian banyak murid-murid Imam Ahmad, ya, dari sekian banyak murid dari murid-murid Imam Ahmad, yang paling menonjol itu adalah Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, dan beliau termasuk ulama yang terkenal di zamannya. Ya, di zaman beliau ulama yang terkenal. Beliau adalah Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala.
Beliau memiliki kunyah yaitu Abu Muhammad karena beliau memiliki anak yang bernama Muhammad. Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari. Perhatikan ikhwan rahimani Allah wa iyyakum. Dari nama, dari silsilah nasab beliau saja bisa terlihat bahwa beliau ini tumbuh di lingkungan yang penuh dengan ilmu. Nama keluarga beliau semuanya merupakan nama nabi dan nama sahabat. Misalnya beliau punya anak namanya Muhammad. Siapa Muhammad? Ya, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di dalam sebuah riwayat meskipun sanadnya lemah tapi maknanya benar. Ya, tasammau bi asma'il anbiya. Berikanlah nama ya dengan nama-nama para nabi. Ini secara sanad lemah riwayatnya, hanya saja maknanya benar. Ya. Kita diperintahkan untuk memberi nama anak-anak kita dengan nama yang bagus. Ya, terutama para nabi, para sahabat dan yang lainnya. Kemudian nama beliau sendiri adalah Al-Hasan. Siapa Al-Hasan itu? Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, putra dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali punya putra dua, namanya Hasan dan Husain. Ya, dari istri Fatimah. Ya, tapi dari Hasan dan Husain ini paling yang lebih mulia dikatakan oleh para ulama itu adalah Al-Hasan. Adalah Al-Hasan berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ya duduk sambil memangku cucunya yaitu Hasan. Kemudian beliau mengatakan, "Inna bni hadza la sayyidun." Sesungguhnya cucuku ini akan menjadi seorang pemimpin. Ya. In ya'ish yuslihu baina ta'ifataini minal muslimin. Kalau umur beliau panjang, kata Nabi, kalau umur cucuku ini panjang, dia akan berhasil mendamaikan dua kelompok besar dari kalangan kaum muslimin yang sedang berselisih. Dan benar apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Hasan diberikan umur yang panjang, ya, ketika bapaknya yaitu Ali meninggal dunia, khilafah berganti ke tangan Hasan. Maka disitulah peran Hasan mendamaikan dua firqah yang berselisih, yaitu ya, antara kubu Ali dengan kubu Muawiyah. Beliau dengan besar hati merelakan kekhilafahannya kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Ya, dan itu tidak mudah. Ya, seorang pemimpin, seorang khalifah memberikan kekhilafahannya kepada orang lain. Itu tidak mudah. Ya, tapi itu dilakukan oleh Hasan karena ada maslahat yang begitu besar, yaitu mendamaikan pasukan kaum muslimin. Sehingga khilafah tatkala itu berada di dalam satu komando, yaitu dalam komandonya Muawiyah radhiyallahu anhu, sehingga kaum muslimin tatkala itu bersatu. Nah, dari sini kata para ulama, Hasan itu lebih mulia daripada Husain. Ya, kita wajib mencintai mereka berdua. Kita mencintai seluruh ahlul bait, akan tetapi para sahabat ya itu yatafadhal, mereka memiliki tingkatan itu berbeda-beda. Ya, Abu Bakar lebih mulia daripada Umar, Umar lebih mulia daripada Utsman, Utsman lebih mulia daripada Ali, dan seterusnya. Ya, pun juga Hasan dan Husain lebih mulia Hasan daripada Husain. Tapi firqah ya ada yang justru menyelisihi ya masalah ini. Mereka mengatakan Husain itu lebih afdal daripada Hasan. Firqah apa itu? Syiah. Na'am, Syiah Rafidhah mengatakan Husain lebih afdal. Bahkan imam mereka itu berasal dari keturunan Husain, kata mereka. Padahal ya kata para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Hasan itu lebih afdal daripada Husain. Tayyib. Kemudian bin Ali ya bapaknya yaitu bernama Ali. Ya, bapaknya bernama Ali. Di sini sebenarnya bisa kita ambil pelajaran, ikhwan azanillahu wa iyyakum, bahwa dalam memberi nama anak itu mudah. Konsep dalam memberi anak itu mudah.
Ya, kita kasih nama anak-anak kita dengan nama-nama yang sudah jelas masuk surga. Mudah apa susah? Ya, ya, nama para nabi, nama para sahabat itu mudah. Ya, bahkan ada yang dinama direkomendasikan oleh Nabi, ahabbul asma'i ilallahi ta'ala Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah itu adalah dua, Abdullah dan Abdurrahman. Ya, Abdullah dan Abdurrahman. Maka kita hendaknya berusaha untuk memberikan nama anak-anak kita, ya kalau laki-laki dengan anak-anak nama dengan nama yang direkomendasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu punya anak laki-laki berapa? Kurang lebih 9. Namanya 3 itu Abdurrahman, 2-nya itu Abdullah. Saking apanya coba? Ya saking beliau mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tahu nama yang paling dicintai oleh Allah Abdurrahman. Beliau kasih nama Abdurrahman 3-tiganya. Ya, 2-nya Abdullah. Ya, Abdurrahman Akbar, Abdurrahman Awsat dan Abdurrahman Asghar. Ya. Taib ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itu nama beliau. Ya. Kemudian kata Nabi wa asduquha Harith wa Hammam, dan nama yang paling baik adalah Harith dan Hammam. Wa aqbahuha Harbun wa Murrah, dan nama yang paling buruk itu adalah Harb dan Murrah. Baik. Bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu taala. Ya, Al-Barbahari rahimahullahu taala. Wa hadhihi nisbatu ila Barbahar wa hiyal adwiyatu allati tujlabu minal Hindi. Kenapa Imam Al-Barbahari ini dinisbatkan justru masyhurnya itu dengan sebutan Al-Barbahari? Ya. Kata Syekh Khalid bahwa Al-Barbahar ini dinisbatkan kepada adwiyah, obat-obatan yang diambil dari negara India. Obat-obatan yang berasal dari negara India itu Barbahar. Di sini ada yang pernah tinggal di Arab dan sering ke baqalah, sering ke warung. Ada enggak? Itu pasti akan paham ya ketika belanja bumbu-bumbu namanya apa? Baharat, ya, baharat. Ini asalnya dari sini. Jadi Barbahar itu bisa juga diterjemahkan rempah-rempah atau bumbu-bumbu atau obat-obatan, ya, yang berasal dari India, berasal dari India. Dan subhanallah banyak di antara para ulama, banyak di antara perawi hadis yang justru masyhur, terkenal dengan julukannya bukan namanya. Ada yang terkenal dengan penisbatan kepada tempat tinggalnya, ada yang terkenal karena kakek-kakeknya, ada yang terkenal karena profesinya, dan ada juga yang enggak ada hubungannya dengan dirinya tapi orang-orang menjuluki dia seperti itu. Ada. Misalnya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala namanya siapa? Muhammad bin Ismail. Mumtaz. Muhammad bin Ismail. Tapi orang-orang jarang yang tahu nama Imam Al-Bukhari. Taunya Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari penisbatan dari tempat tinggal beliau yang bernama Bukhara, ya. Bukhara. Dinisbatan ke tempat tinggalnya. Imam At-Tirmidzi namanya siapa? Muhammad bin Isa, ya, At-Turmudzi, dinisbatkan kepada tempat tinggal beliau Turmudz. Pun juga Imam At-Tabari, nama beliau siapa? Ahmad bin Abdullah, tapi masyhur disebut dengan Imam At-Tabari karena beliau berasal dari Tabaristan. Dan banyak ulama yang dinisbatkan kepada tempat tinggal beliau. Imam Khatib Al-Baghdadi karena berasal dari Baghdad. Ada juga yang dinisbatkan karena kakek-kakeknya, seperti Al-Imamu Abul Abbas Ahmad Al-Harrani, Abul Abbas Al-Harrani, atau yang lebih dikenal dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa dinisbatkan kepada Ibnu Taimiyah? Padahal beliau bukan berasal dari tempat Taimiyah, enggak. Ya, dinisbatkan karena kakek-kakeknya dulu, ya, kakek-kakek yang
Wallah alam, yang kelima mungkin ya, itu dinisbatkan kepada beliau. Ya, lebih terkenal dengan penisbatan kepada kakeknya. Ada juga yang lebih terkenal dengan profesinya. Ya, ya. Ada juga yang nggak ada sangkut pautnya, seperti seorang ulama dari kalangan tabi'in yang bernama Khalid bin Mihran Al-Hadzai. Beliau lebih terkenal dengan Al-Hadzai. Apa Hadzai itu? Berasal dari kata khidha. Apa khidha itu? Sepatu. Ya, padahal beliau bukan penjual sepatu, bukan pula yang membuat sepatu. Ya, beliau menerangkan kenapa dinisbatkan kepada Hadzai itu karena beliau pernah menikah dengan seorang wanita dari Bani Majasy kalau nggak salah. Kemudian beliau main ke rumah istrinya. Ketika beliau melepas sepatunya, ya, beliau melepas kedua sepatunya di rumah istrinya, maka orang-orang ya menisbatkan atau menjuluki beliau itu disebut dengan Hadzai, padahal nggak ada hubungannya. Ya. Pun juga Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wallahu alam kenapa beliau dijuluki dengan Imam Al-Barbahari, yang nama Baharat itu berasal dari obat-obatan atau rempah-rempah yang berasal dari negara India. Kata Syekh Fauzan, la'allahu kana yastaghilu biha aw yabi'uha. Ya. Mungkin bisa jadi, kata Syekh Fauzan, ini beliau menggunakan kata la'allahu, berarti bisa jadi. Ya, bisa jadi Imam Al-Barbahari itu profesinya sebagai penjual rempah-rempah atau penjual obat-obatan herbal. Wa huwa min kibaril Hanabilah, dan beliau termasuk ulama besar dari madhab Hanabilah. Naam, itu yang berkaitan tentang nama, kunyah dan nasab beliau. Ya. Dan sekali lagi, ikhwan azanillahu wa iyyakum, tatkala kita mempelajari sirahnya para ulama, ya, sirahnya para salaf, itu dengan tujuan mudah-mudahan kita termotivasi, ya. Ya, termotivasi tetap bersemangat dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perjuangan beliau ketika menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita. Makanya kenapa kita bahas sisi biografi dari penulis rahimahullahu taala. Kemudian di sini disebutkan mautinuhu wa nash'atuhu. Mautinuhu wa nash'atuhu. Lam tudhkar masadirul mutawaffirah baina aidina syai'an an maulidihi wa nash'atihi. Tidak disebutkan ya referensi yang secara pasti yang sampai kepada kami tentang lahirnya dan pertumbuhan Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Ya, kata beliau tidak ada referensi yang secara pasti yang menegaskan bahwasanya beliau itu lahir bulan sekian, tanggal sekian, tahun sekian, itu belum ada. Ya, yang sampai kepada Syekh Khalid Ar-Radadi rahimahullahu taala. Akan tetapi diterangkan dalam syarahnya Syekh Abdurrahman Al-Jumaizi, itu para ulama sebagian menyebutkan bahwa beliau lahir pada tahun 253 Hijriyah. Pada tahun 253 Hijriyah di kekhilafahan Mu'tazbilah. Mu'tazbilah itu adalah anak dari Al-Mutawakkil. Ya, Al-Mutawakkil ini yang pernah sejaman, yang pernah menjadi khalifah di zamannya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya, anaknya yaitu Muhammad bin Khalifah Al-Mutawakkil atau yang disebut dengan Al-Mu'tazbilah. Di zaman beliaulah Imam Al-Barbahari dilahirkan. Ini sebagian ulama menyebutkan ya tahun 253 Hijriah. Dan kita tahu bahwasanya di zaman tersebut itu zaman yang penuh dengan fitnah. Imam Ahmad rahimahullahu taala terfitnah dengan fitnahnya orang-orang Mu'tazilah, yaitu mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk. Ya. Artinya dari sisi politik, ya, Imam Al-Barbahari dilahirkan ya dengan situasi yang enggak aman-aman saja. Ya. Situasi kondisi politik yang tidak bagus. Akan tetapi subhanallah di sisi lain di zaman tersebut banyak para ulama yang hidup sejaman dengan Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Seperti disebutkan
Imam Abu Dawud As-Sijistan, ya, sahibu sunan li Imami Abi Dawud yang meninggal pada tahun 275 Hijriah. Itu sejaman dengan beliau. Pun juga Imam Ibnu Majah Al-Qazwaini, ya, sahib Sunan Ibnu Majah, ya, salah satu kutubus sittah dalam ilmu hadis. Beliau meninggal pada tahun 273 Hijriah. Itu sejaman dengan beliau. Pun juga dengan beberapa murid-murid senior Imam Ahmad itu sejaman dengan Imam Al-Barbahari. Ya, di antaranya ya Imam Al-Marwazi yang merupakan guru beliau, guru sekaligus teman dari Imam Al-Barbahari, ya. Itulah Imam Al-Marwazi. Kemudian juga beliau sejaman dengan gurunya yang lain seperti Syekh Al-Imam Sahal At-Tustari, ya. Itu juga sama, ya. Nanti kita akan sebutkan bahwasanya dari sekian banyak guru, subhanallah, tapi yang sampai kepada beliau itu cuma dua tadi, Imam Al-Marwazi dan Imam Sahal At-Tustari rahimahumallahu ta'ala. Kemudian kata Syekh Khalid, lakin alladhi yabdu li'annahu bi Baghdadil maulid wa nash'ah. Akan tetapi yang nampak bagiku bahwasanya Imam Al-Barbahari ini lahir dan bertumbuh di kota Baghdad, ya. Kenapa? Wa qad sahibal Barbahari jama'atan min ashabi imami ahli sunnah wal jamaah Ahmad bin Hanbal. Karena beliau berteman dengan beberapa murid dari Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam Ahmad. Dan murid-murid Imam Ahmad mayoritasnya di mana? Di Baghdad. Makanya Syekh Ar-Radadi menarik kesimpulan bahwa Imam Al-Barbahari ini besar kemungkinannya dilahirkan dan bertumbuh besar di kota Baghdad. Paham sampai sini ya? Baik. Wa akhadha al-ilma anhum. Kemudian Imam Al-Barbahari mengambil ilmu dari murid-muridnya Imam Ahmad. Wa julluhum Baghdadiyun, dan mayoritas mereka itu ya dari Baghdad. Wa hadza mimma yadullu ala annahu nasha'a fi wastil ilmi sunni, dan ini menunjukkan bahwasanya beliau itu memang bertumbuh di kota Baghdad yang penuh dengan ilmu tatkala itu, ya, yang penuh dengan ilmu tatkala itu, ya. Artinya beliau bertumbuh masya Allah di lingkungan yang luar biasa bagus, ya. Dan inilah ya keadaan seseorang yang dirindukan oleh para penuntut ilmu, itu adalah lingkungannya itu cinta dengan ilmu, ya, semangat menuntut ilmu. Itu subhanallah, kalau ada lingkungan seperti itu luar biasa, ya, luar biasa sekali, ya. Makanya dulu kita pernah mondok, ya, itu ya separah-parahnya anak pondok kalau lagi ujian belajarnya di masjid, masya Allah, ya. Separah-parah anak pondok meskipun sering sarot, sering minggat, itu ketika ujian belajar. Tapi subhanallah tatkala kita keluar dari ma'had, kita tidak dapati pemandangan-pemandangan seperti itu. Orang-orang yang sekolah di luar hampir kita nggak pernah lihat mereka belajar, sedih, ya, sedih. Makanya subhanallah lingkungan yang nikmat, yang masya Allah luar biasa itu adalah tatkala lingkungan tersebut ya itu hidup dengan ilmu, ya, mereka semangat dengan ilmu. Ya. Dan itulah yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita. Kita arahkan anak kita ini bagaimana mereka itu sibuk dengan ilmu. Subhanallah, ada cerita disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar An-Nubala tentang Imam Hisham bin Ammar Ad-Dimashqi. Beliau adalah merupakan guru dari Imam Al-Bukhari. Bahkan ilmu yang paling banyak diambil oleh Imam Al-Bukhari itu adalah dari Hisham bin Ammar Ad-Dimashqi. Tahu nggak perjalanan beliau ketika menuntut ilmu bagaimana? Itu subhanallah atas taufik dari Allah, kemudian ya atas usaha dari orang tua di beliau, sehingga beliau menjadi seorang ulama. Ya, diceritakan bahwasanya orang tuanya ketika menyekolahkan Hisham yang kecil tatkala itu sampai jual rumah. Sampai jual rumah demi menyekolahkan Hisham bin Ammar, ya, bapaknya Ammar ini jual rumah agar Hisham ini bisa belajar bersama Imam
Malik rahimahullahu taala di kota Madinah. Beliau jual, nggak main-main, dijual, udah yang penting kamu belajar sana. Akhirnya Hisham pun belajar bersama Imam Malik rahimahullah. Kemudian tatkala belajar, ya, karena Hisham ini masih kecil, beliau ketika ditunjuk oleh Imam Malik suruh baca nggak mau, ngeyel. Ya, dan Imam Malik tahu, ya, beliau terkenal dengan tegas. Ya, disuruh baca nggak mau, disuruh baca nggak mau. Akhirnya Imam Malik menyuruh muridnya yang senior untuk memukul Hisham dengan 15 pukulan. Setelah dipukul, nangis si Hisham. Ya, nangis si Hisham, bukan nangis karena sakit. Ya, setelah itu ditanya, kenapa kamu nangis? Ya, ternyata beliau nangis bukan karena dipukul, tapi karena ingat bagaimana perjuangan orang tua beliau dalam menyekolahkan Hisham bersama Imam Malik. Sampai jual rumah dia ingat, nangis karena itu. Maka Imam Malik pun mengatakan, wa maka faratuhu, balasannya supaya kamu bisa maafin saya. Ya. Maka kata Hisham, ya Imam, wahai Imam, engkau memukul saya 15 kali. Ya. Maka saya minta 15 hadis engkau ajarkan kepadaku. Maka Imam Malik pun mengajarkan 15 hadis kepada Hisham bin Ammar. Face to face, privat. Disampaikan satu persatu sampai 15 hadis. Setelah selesai 15 hadis, apa kata Ammar, kata Hisham? Ya Imam, zidni fil darb wa zidni fil hadis. Pukul saya lagi supaya saya dapat tambahan hadis lagi. Ya, luar biasa, subhanallah. Sehingga beliau pun tatkala itu istiqamah, ya, belajar bersama Imam Malik, dan subhanallah melahirkan murid yang luar biasa yang bernama Muhammad bin Ismail atau terkenal dengan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ini peran orang tua itu penting, mengarahkan anak kita pengen jadi apa anak kita. Jangan biarkan anak kita itu sekarepe dewe, ya, males dibiarin, jangan. Ya. Anak-anak memang seperti itu, apalagi fitnahnya besar, HP. Itu males gara-gara HP itu. Banyak kasusnya. Maka kitanya jangan ikutin terus alur si anak. Kita arahkan, ya. Dan ini tentu membutuhkan kesabaran, ya. Membutuhkan kesabaran dan membutuhkan taktik yang perlu dicoba berkali-kali, ya. Ya, tapi intinya tetap sabar, ya. Intinya tetap sabar untuk mengarahkan anak-anak kita supaya dia masih berada di koridor thalabul ilmi. Itu yang tugas terberat kita sebagai orang tua itu. Ya. Kalau zaman sekarang enak, sudah dipondokin aja. Iya, di pondok enak, kitanya bebas, yang penting bayar. Nah, masalahnya kalau yang nggak mampu untuk mondokin anaknya, ya gimana? Ya kitanya harus berusaha. Kitanya harus berusaha. Di sekolah ya udah, di sekolah dia, tapi ketika keluar dari sekolah jaga pergaulan anak kita. Jangan dibiarin. Ya. Baik, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian syuyukhuhu wa talabuhu lil ilmi. Bagaimana guru-guru beliau dan proses belajar beliau. Perhatikan. Laqad kana al-Barbahari rahimahullahu taala mubarrizan fi talabihi lil ilmi. Imam Al-Barbahari itu terkenal dengan kesungguhannya dalam menuntut ilmu, wa harisan ala tahsilihi, dan terkenal dengan kesungguhannya dalam menuntut ilmu. Ya, haitsu talaqqal ilma ala jama'atin min kibari ashabi Imam Ahmad bin Hanbal, sampai beliau belajar bertalaki, ya, berguru langsung kepada murid-muridnya Imam Ahmad, ya, kepada murid-muridnya Imam Ahmad. Beliau banyak berguru kepada murid-muridnya Imam Ahmad. Akan tetapi mimma yusafu lahu al-mutawaffiru baina aidina lam tuzkar lana asma'ahum adathnaini minhum. Akan tetapi wallahu alam, yang sampai kepada kami, kata Syekh Khalid Ar-Radadi, guru-guru beliau itu cuma 2. Padahal beliau banyak berguru kepada murid-murid Imam Ahmad. Hanya saja yang sampai kepada kami referensinya itu cuma 2. Ya, siapa? Yang pertama adalah Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hajjaj bin Abdul Aziz Abu Bakar Al-Marwazi. Ya, Al-Marwazi, sebagaimana yang tadi kita katakan, ini gurunya yang pertama. Beliau seorang imam, seorang yang menjadi panutan, seorang faqih, seorang yang paham agama, muhaddits, ya, ahlul hadis.
Kemudian beliau meninggal di bulan Jumadil Ula tahun 275 Hijriah. 275 Hijriah, ya. Itu guru beliau yang pertama. Guru yang kedua adalah Sahal bin Abdullah bin Yunus At-Tustari atau yang dikenal dengan Abu Muhammad, ya. Beliau juga sama al-imam, seorang imam al-abid, seorang ahlul ibadah, az-zahid, seorang yang zuhud. Lahu mawa'idun wa ahwalul wal karamat. Beliau memiliki nasihat-nasihat yang luar biasa, ya, dan dalam beberapa keadaan beliau, ya, memiliki karamah, ya, memiliki karamah, ya. Tahu karamah, ya, pernah kita bahas pada kitab Ushul Sittah, ya, bahwasanya orang-orang saleh atau wali-wali Allah itu mereka memiliki karamah. Tapi karamah tersebut yang mengatur adalah Allah, bukan manusia itu. Bukan wali Allah, tapi Allah yang mengatur. Ya, karamah itu bentuknya adalah pertolongan Allah kepada wali tersebut. Itu disebut dengan karamah, ya. Beliau meninggal di bulan Muharram pada tahun 283 Hijriah. 283 Hijriah, ya. Makanya Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala pernah menukilkan sebuah perkataan dari gurunya, yaitu Imam At-Tustari atau Abdullah bin Sahal At-Tustari. Beliau pernah mengatakan, ya, innallaha khalaqad dunya, sesungguhnya Allah menciptakan dunia, ya, wa ja'ala fiha juhalan wa ulama, dan Allah menjadikan ada orang-orang bodoh dan Allah menjadikan ada orang-orang di antara mereka ulama, ya, di antara manusia ulama. Wa afdalul ilmi ma 'amila biha. Perhatikan, ini perkataan yang indah, subhanallah, yang memotivasi kita untuk beramal. Ya, kata beliau, wa afdalul ilmi ma 'amila biha, dan ilmu yang paling utama adalah yang diamalkan. Ilmu yang paling utama adalah yang diamalkan. Wa ilmu kulluhu hujjatun, dan setiap ilmu itu pasti sebagai hujjah. Entah hujjah yang akan menolong kita atau hujjah yang akan membinasakan kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu hujjatun laka atau hujjatun 'alaika. Al-Qur'an itu bisa menjadi penolong bagimu dan bisa menjadi sesuatu yang membinasakanmu, ya. Itu ilmu, ya. Ilmu hujjah. Illa ma 'amila biha, kecuali ilmu yang diamalkan. Kecuali ilmu yang diamalkan. Makanya, ya, di akhirat nanti ilmu yang kita miliki ini akan ditanya oleh Allah. Dalam sebuah hadis, ya, diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam pada hari kiamat kelak sampai ditanya tentang 4 perkara. Minha, diantaranya adalah an ilmihi madza amila bih. Seseorang, kita semua pasti akan ditanya tentang ilmu yang kita miliki, apakah diamalkan atau tidak. Ya, wal amalu bihi bahaun, dan mengamalkan ilmu itu adalah sebuah keindahan. Adalah sebuah keindahan. Karena tujuan kita belajar ilmu itu untuk apa sih? Untuk belajar, ya. Kalau nggak diamalkan, ya, ilmu itu untuk diamalkan. Kalau nggak diamalkan, ya buat apa? Justru akan menjadi musuh bagi kita di hari kiamat kelak. Taib. Kemudian ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, makanatuhu ilmiyah wa thana'ul ulama alaih. Wa thana'ul ulama'i alaih. Kedudukan beliau dan pujian beliau kepada Imam Al-Barbahari. Ya, di sini juga, ya, yang mendukung bahwasanya Imam Al-Barbahari itu seorang ulama yang besar, itu bisa dilihat dari bagaimana ulama-ulama yang ada di zaman tersebut memuji Imam Al-Barbahari. Kata Syekh Khalid, laqad kana al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala imaman muhiban atau mahiban. Imam Al-Barbahari itu adalah seorang imam yang disegani, ya, mahiban, yang disegani. Beliau tidak segan-segan untuk menyampaikan kebenaran. Kalau salah, salah, kalau benar-benar tegas. Qawalan bil haq, dan beliau senantiasa mengucapkan kebenaran. Artinya bersemangat mengajarkan kebenaran.
da'iyatan lin sunnati wattiba'il athar, dan beliau selalu menyeru kepada umat manusia untuk kembali kepada sunnah dan mengikuti athar, ya, mengikuti dalil. Lahu situn 'inda sultani wal jalalah, dan beliau memiliki kewibawaan di mata para pejabat. Beliau orang yang berhaibah, berwibawa di hadapan para pejabat. Wa kana majlisuhu 'amiran bi khilaqil hadits wa athari wal fiqh. Dan majlis beliau itu selalu penuh, ya, dengan membahas ilmu-ilmu hadis, ya, membahas tentang athar, dalil-dalil dan ilmu fikih ataupun yang lainnya. Yahduruhu katsirun min a'immatil hadis wal fiqh, yang dihadiri oleh banyak ulama hadis dan fikih. Subhanallah. Seorang ulama yang belajar kepada ulama, berarti itu adalah ulamanya para ulama. Itulah Imam Al-Barbahari. Dikatakan oleh Abu Abdillah Al-Faqih, "Idza ra'aital Baghdadi yuhibbu Abul Hasan bin Bashar wa Aba Muhammadin Al-Barbahari fa'lam annahu sahibas sunnah." Perhatikan perkataan yang subhanallah luar biasa dari seorang ulama yang bernama Abu Abdillah Al-Faqih. Kata beliau, apabila engkau melihat orang yang berasal dari Baghdad mencintai Abul Hasan bin Bashar, ini yang pertama, dan mencintai Muhammad Al-Barbahari, yaitu Imam Al-Barbahari, fa'lam, ketahuilah, annahu sahibas sunnah, ketahuilah orang tersebut itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Yang tanpa kita sadari dari perkataan beliau ini, bahwa inilah metode para salaf terdahulu untuk membedakan mana ahlul bid'ah dan mana ahlus sunnah, yaitu adalah dengan siapa dia berguru, dengan siapa dia duduk bermajlis. Ini metode yang diterapkan sudah zaman dahulu, itu sudah dikatakan, sudah diketahui umum oleh orang-orang terdahulu. Makanya Abu Abdillah mengatakan, kalau antum lihat ada orang yang mencintai, ya bayangkan, mencintai Abul Hasan bin Bashar, seorang ulama juga, dan Imam Al-Barbahari, maka ketahuilah dia ahlus sunnah wal jamaah. Ya, maka tapi subhanallah di zaman sekarang, ya, metode seperti ini mulai luntur. Ya, metode seperti ini sudah luncur. Banyak syubhatnya. Apa syubhatnya? Yang penting ambil baiknya, jangan ambil buruknya. Ini syubhat. Ya, syubhat. Banyak dai-dai yang menyeru kepada perkara-perkara yang rancu, tapi dianggap bagus. Ini saya ambil baiknya, kalau buruk nggak saya ambil. Tahu dari mana antum itu buruk, itu baik? Ya, padahal antum masih belajar. Ya, makanya para ulama terdahulu, diantaranya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ushulus Sunnah, mewanti-wanti jangan duduk bersama ahlul bid'ah. Ya, jangan duduk bersama ahlul bid'ah karena bahaya. Karena bahaya. Ya. Taib. Kemudian wa mimma yadullu ala uluwi makanatihi. Ya, sekarang menunjukkan tentang kedudukan, tingginya kedudukan beliau. Maqalahu tilmiduhu Ibnu Battah rahimahullahu ta'ala. Apa yang dikatakan oleh murid Imam Al-Barbahari, yaitu Imam Ibnu Battah. Beliau mengatakan, sami'tuhu, aku mendengar dari Imam Al-Barbahari, lamma ukhidhal haju yaqul, tatkala di zaman beliau para jamaah haji itu dirampok oleh orang-orang Syiah, ya, oleh orang-orang Qaramithah, orang-orang Syiah tatkala itu merampok jamaah haji. Maka Imam Ibnu Battah pernah mendengar gurunya, yaitu Imam Al-Barbahari, mengatakan, ya qaum, wahai kaum, in kana yuhtaju ila muawanatin bi 100,000 dinar wa 100,000 dinar wa 100,000 dinar khamsa marrat awantuhu. Imam Al-Barbahari mengatakan, wahai jamaah, seandainya ada di antara kalian yang butuh bantuan, maka aku akan membantu sebanyak 100.000 dinar. 100.000 dinar, 100.000 dinar. Beliau mengulanginya 5 kali. Saya akan bantu. Menunjukkan apa? Menunjukkan beliau subhanallah orang yang murah hatinya, orang yang jawad, dermawan.
dan beliau adalah orang yang kaya. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, beliau menolak warisan dari bapaknya sebanyak 70.000 dirham. Ya, ditolak, nggak diambil. Kenapa? Karena beliau nggak suka duit. Ya, yang beliau prioritaskan adalah menegakkan dakwah di atas sunnah. Ya, makanya beliau menawarkan bantuan kepada jamaah haji tatkala itu yang dirampok oleh orang-orang Syiah. Lalu Ibnu Battah mengatakan, "Lau aradaha hasalaha minan nas." Kalau ada manusia tatkala itu yang meminta bantuan kepada Imam Al-Barbahari, maka pasti akan dibantu. Pasti akan dibantu. Ya. Baik. Kemudian berjamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun pujian para ulama itu banyak kepada beliau. Ya, banyak. Di antaranya apa yang dikatakan oleh Ibnu Abi Ya'la, Syekhu Ta'ifah fi waqtihi, gurunya para ulama di zaman itu, wa muqaddimuha fi inkari ala ahli bid'ah. Ya, beliau selalu terdepan dalam mengingkari ahlul bid'ah. Wa mubayanatu lahum bil yaddi wal lisan, dan beliau selalu keras ya menentang ahlul bid'ah dengan tangan dan dengan lisannya. Wa kana lahu situn 'inda sultan, padahal dan beliau memiliki kewibawaan di hadapan pemimpin tatkala itu. Ya, taib. Kemudian dikatakan juga oleh Imam Az-Zahabi, beliau itu adalah al-faqih. Ya, ini pujian. Dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, al-faqih al-qudwah Syekhul Hanabilah bil Iraq. Beliau orang itu yang paham agama, ulama panutan, ya pembesar dari mazhab Hambali yang ada di Irak. Ya, baik ucapan, keadaan yang tahu tentang halal dan haram, ya, wa hurmatun tama, dan beliau memiliki kemuliaan yang sempurna. Disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi, jama'al ilma, beliau menggabungkan ilmu wa zuhud dan zuhud. Wa kana syadidan ala ahlil bid'ah, dan beliau itu keras kepada ahlul bid'ah. Taib. Banyak penjelasannya di sini. Coba kita, ya, itu cukup ya. Apa namanya, pujian para ulama kepada beliau, masih banyak tapi kita singkat saja. Nah, sekarang apa namanya, zuhud dan waraknya beliau. Laqad urifa al-Imam al-Barbahari bizuhdi wal wara'. Imam Al-Barbahari ini terkenal dengan kezuhudan dan kewaraknya. Wa mimma yadullu ala hadza, dan yang menunjukkan akan hal itu, ma dzakarahu Abul Hasan bin Bashar. Dikatakan oleh Abul Hasan bin Bashar, ya, tanazzahul Barbahari min mirathi abihi an 70,000 dirham. Ya, beliau ya tidak mengambil warisan bapaknya sebanyak 70 dirham, ya. Kalau ini tidak diambil. Kemudian beliau juga menawarkan tadi berapa? 100.000 dinar. Satu dinarnya coba berapa? Kalau dikalkulasikan sekarang, satu dinar itu kurang lebih 4,25 gram emas. Dikali 100.000, disamakan dengan rupiah, berapa jumlahnya? Banyak toh? Ya. Nolnya 000 banyak ini. Kalkulator mungkin error. Itu menunjukkan bahwasanya beliau itu zuhud dan wara, ya. Dan luar biasa kalau ada seorang ulama yang seperti itu jangan ragu, ambil ilmunya. Ya. Bahkan sebagian ulama menjadikan wara, menjadikan sikap kesehati-hatian itu syarat untuk diambil ilmunya. Kalau ulama ini wara, diambil ilmunya. Kalau enggak. Itu sebagian ulama, ya. Artinya wara itu penting, ya, kehati-hatian. Taib. Kemudian yang terakhir kita singkat saja adalah mihnatuhu. Sebentar ya. Mana? Ini pembahasan terakhir nih. Mihnatuhu wa wafatuhu, ujian beliau dan wafatnya beliau. Perhatikan. Ini menarik ini. Lama kana al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala lahu min as-siti wal haibah 'inda 'amati wal khasah. Tatkala Imam Al-Barbahari memiliki kedudukan di mata orang-orang yang khusus, yaitu mungkin para pejabat ataupun orang-orang awam, walahu minal khadwati 'inda sultani qadran wa kabiran, dan beliau memiliki
kedudukan yang tinggi di mata mereka. Ma futi'a ahlul ahwa'i wal bid'i mu'adina lahu ya'labuna sultan wa yughayyiduna qalbahu alaih. Akan tetapi subhanallah, ahlul bid'ah ini tidak henti-hentinya untuk memprovokasi ya pemerintah tatkala itu, khalifah, untuk menangkap siapa? Imam al-Barbahari. Hatta amara khalifata al-Qahir wazirahu ibnu Maqillah, ya, sampai khalifah tatkala itu yang bernama Al-Qahir memerintahkan menterinya yang bernama Ibnu Muqillah di tahun 321 Hijriah. Ya, ini mendekati wafat beliau, 321 Hijriah, untuk menangkap Imam Al-Barbahari dan teman-temannya. Fastatara Al-Barbahari, maka Imam Al-Barbahari dan para sahabatnya pun bersembunyi. Wa qubida ala jama'atin min kibari ashabihi, akan tetapi Ibnu Muqillah berhasil menangkap beberapa sahabat Imam Al-Barbahari. Wa hamilu ilal Basrah, kemudian membuang mereka ke kota Basrah. Setelah dibuang, apa yang terjadi? Aqaballahu ta'ala Ibnu Muqillah ala fi'lihi dzalik. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menghukum Ibnu Muqillah atau Maqillah, ya, Muqillah mungkin, atas perbuatannya, bi an askhata alaihi al-Qahir, dengan dijadikannya khalifah tatkala itu yang bernama Qahir murka kepada siapa? Kepada Ibnu Muqillah, menterinya sendiri. Kenapa? Karena ditangkap, dibuang, ya, itu menjadikan beliau marah. Kemudian setelah itu di bulan Jumadil Akhir tahun 322 Hijriah, Ibnu Maqillah pun ditangkap oleh khalifahnya sendiri, ya. Kemudian wasumilat ainahu fi hadzal yaum, ketika ditangkap langsung dicukil kedua matanya sampai dia buta. Ya, sampai dia buta, bahkan rumahnya dibakar. Ini bayangkan, berarti khalifah atau pemimpin zaman dahulu itu kejam-kejam, ya. Dicukil, rumahnya dibakar habis, ya, sampai dia buta. Thumma tafaddalallahu ta'ala wa a'ada al-Barbahari ila hashmatihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, mengembalikan kemuliaan Imam Al-Barbahari, ya, dengan diwafatkannya seorang ulama yang bernama Abdullah bin Arafah. Abdullah bin Arafah meninggal, seorang ulama tatkala itu yang ma'ruf dengan Naftawi, ya, Naftawi. Ya. Wa hadara janazatahu amathil al-abna'id dunya wad-din. Yang subhanallah, beliau jenazahnya dihadiri dan disolatkan oleh banyak orang, ya, orang yang paham agama atau orang yang paham tentang dunia, semuanya hadir. Tapi subhanallah, yang disuruh menjadi imam siapa? Imam Al-Barbahari, menunjukkan kemuliaan. Ya, dari situlah, ya, popularitas Imam Al-Barbahari naik kembali, kedudukannya mulai terangkat kembali, ya, dan muncullah beberapa sahabat Imam Al-Barbahari setelah itu, ya. Kemudian itu terjadi pada tahun 323 Hijriah. Ya, semakin bertambah haibah atau kewibawaan Imam Al-Barbahari. Kemudian ucapannya itu tinggi, ya, ucapannya itu didengar baik kepada orang-orang awam ataupun orang-orang yang khusus, ya. Wantasharu fi inkari 'alal mubtadi'ah. Kemudian, ya, banyak murid-murid Imam Al-Barbahari itu menyebarkan atau mengingkari, ya, perbuatan-perbuatan bid'ah. Sampai Al-Barbahari, ya, melewati sebuah sisi dari kota barat, kemudian beliau bersin. Subhanallah, ya. Maksudnya di sini beliau mengisi di suatu tempat di tepi barat, ya, kota, ya, beliau ngisi kajian, kemudian beliau bersin. Sontak murid-muridnya mengatakan apa? Yarhamukallah, yarhamukallah. Fartafa'at dujjatuhum hatta sami'aha al-khalifah wa huwa fi rushanihi. Ketika mengucapkan yarhamukallah, suara gemuruhnya itu sampai terdengar di rumah khalifah yang ada di istananya. Ya, maka khalifahnya bertanya, "Ada apa ini?" Maka dikabarkan itu adalah murid-muridnya
Imam Al-Barbahari, yang Imam Al-Barbahari bersin mengucapkan alhamdulillah lalu dibalas oleh murid mereka yarhamukallah, itu sampai menggema ke tanah, ke istana khalifah tatkala itu. Fastahaulaha, tapi tatkala itu khalifahnya wajar. Jawabannya apa? Wajar, karena Imam Al-Barbahari banyak pengikutnya. Walam tazilal mubtadi'a yanquluna qalbal khalifah ar-radid, tetapi subhanallah tatkala berganti khalifah, ya Al-Qahir berganti khalifah ar-Radi, ini berubah zamannya. Orang-orang ahlul bid'ah selalu berusaha untuk menyusupkan kebencian kepada khalifah ar-Radi tatkala itu, sampai digaungkan di zaman tersebut Allah yajtami'a min ashabil Barbahari nafsan. Enggak boleh ada dua sahabat Imam Al-Barbahari yang berkumpul. Artinya apa? Enggak boleh Imam Al-Barbahari dan murid-muridnya berkumpul. Itu statement yang disuarakan oleh ahli bid'ah tatkala itu. Ya, dengan bergantinya khalifah, ya. Kemudian setelah itu akhirnya Imam Al-Barbahari pun kembali bersembunyi. Ya, beliau bersembunyi di barat, ya, kemudian berpindah ke timur sampai akhirnya beliau meninggal dalam persembunyian beliau, ya. Beliau meninggal pada tahun 329 Hijriah. Beliau dikisahkan subhanallah ketika meninggal dunia apa yang terjadi? Dikisahkan oleh Ibnu Abi Ya'la. Haddatsani Muhammad bin Hasan Al-Muqri, bercerita kepadaku Muhammad Hasan Al-Muqri. Sebentar lagi. Ini menunjukkan bahwasanya beliau ini orang saleh, ya. Hakali jaddi wa jaddati, ya, bercerita kakek dan nenekku. Mereka berdua berkata bahwasanya Abu Muhammad Al-Barbahari ini pernah bersembunyi di rumah saudaranya yang bernama Tuzun, ya, di sisi timur kota Darb Hammam, ya, di jalan Darbusil Silah. Beliau bersembunyi di rumah saudarinya yang bernama Tusun selama 1 bulan. Kemudian akhirnya beliau pun meninggal dunia. Disebutkan umurnya 97. Ya, ada yang mengatakan 77. Ya, intinya beliau meninggal di rumah saudarinya yang bernama Tusun. Maka saudarinya Tusun tersebut pun memanggil pembantunya untuk memanggil siapa yang bisa memandikan dan menguburkan Imam Al-Barbahari ini di dalam rumahnya. Maka beliau pun mendapatkan seorang yang bisa memandikan dan menguburkan. Akhirnya digali dan dimandikan dan disolati, kemudian dikuburkan. Tatkala orang yang memandikan tersebut mensolati Imam Al-Barbahari, ya, saudarinya ini Tusun melihat di celah rumahnya, ya, ternyata banyak orang yang berbaju putih dan berjubah hijau, ya. Maka saudaranya, waduh, cemas ini, ya. Padahal dia sudah berpesan kepada pembantunya jangan undang siapa-siapa. Maka saudarinya tersebut mengatakan, mana ya? Ya Hijam, ahlaktani ma'a akhi. Wahai Hijam, pembantunya disebut dengan Hijam tadi. Engkau telah membinasakan aku dan saudaraku, yaitu Imam Al-Barbahari. Maka pembantunya tersebut mengatakan, ya Siti, wahai nyonya, ra'aiti ma ra'aitu. Engkau melihat apa yang aku lihat. Aku enggak ngapa-ngapain. Aku enggak manggil orang-orang dan ini kuncinya, semuanya terkunci aman. Maka dari situ saudaranya sadar, diam, ya. Ya, diam. Ya, lalu yang dilihat itu apa? Wallahu alam, ya. Mungkin bisa jadi itu para malaikat yang mensolatkan Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Maka setelah itu, ya, saudaranya Tusun mengatakan, udfuni fi baiti, makamkanlah dia di rumahku, dan kalau seandainya aku meninggal maka makamkanlah aku di sisi makam Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Subhanallah, ya, ini kalau dipikir-pikir seperti dongeng, ya apa tidak? Ya, tapi seperti itulah bisa jadi, ya. Ya, namanya karamah itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada wali-walinya, ya. Di antaranya adalah Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Di sisi lain beliau mendapatkan ujian yang begitu besar, ya, beliau meninggal berada dalam persembunyiannya,
tapi di sisi lain Allah mengutus malaikat kepada beliau untuk mensolatkan beliau. Subhanallah, ya. Dengan demikian selesai sudah ya biografi singkat dari Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari perjuangan beliau dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana beliau itu bersabar tatkala mendapatkan ujian, ya. Tetap bersabar, dan itulah hendaknya yang kita lakukan tatkala kita berdakwah, tatkala kita menimba ilmu, mendapati sebuah masalah, maka jangan putus asa, sabar, ya. Sabar kuncinya, sabar dan tekun terus, ya, dan perbaiki niat kita, ya, dalam berdakwah, dalam menuntut ilmu. Insya Allah Allah akan menolong orang-orang yang ikhlas dalam hatinya ketika menuntut ilmu ataupun berdakwah, ya. Dakwanya dihina, dicela, ya, diintimidasi dan sebagainya, tatkala dia ikhlas, Allah akan menolong dia. Allah akan menolong dia, dan Allah akan memuliakan kedudukan dia di hadapan makhluk-makhluknya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.